Kalau negatif artinya apa? Jadi memang nggak ada. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Umumkan langsung kasus corona pertama. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan masker, Seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 1.815. Banyak 16.181. Saat ini, Indonesia sedang dilanda virus COVID-19. Adanya COVID-19 membuat sistem pendidikan di Indonesia berubah. Yang tadinya belajar di sekolah menjadi belajar dari rumah. Keberanian, tentang keberanian. Ketika belajar, nah gitu. Halo Resi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sekolahnya dari rumah? Enak apa enggak? Dibilang enak, ya nggak enak. Tapi mau gimana lagi? Emang kenapa? Ya karena nggak kondusif. Karena kalau di sekolah tuh lebih ya cepat masuk gitu materinya. Terus bisa bersosialisasi sama teman-teman. Bisa dapat uang jajan. Halo, nama kamu siapa? Putri Beriana Giza. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Kamu lebih suka belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Emang kenapa? Kalau di rumah dia main terus sama mama sama ayah. Kan kalau di sekolah enak ketemu teman baru, diajarin sama ibu guru barunya. Aku tuh enakan belajar tuh di rumah karena lebih banyak waktu istirahat. Terus aku nggak diomelin sama bunda. Terus aku gampang buat main game, main sama temen bisa jajan lebih banyak. Enak belajar di sekolah. Kalau di rumah nggak ketemu teman-teman, nggak dapat penjelasan. Kalau nggak dapat uang jajan juga, kadang mama aku marah-marah. Nggak enak banget pokoknya di sekolah di rumah. Selain itu, kami juga berkesempatan untuk mewawancari orang tua dari salah satu anak. Nama saya Lina, saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, 2 sekolah dasar, 1 di sekolah menengah pertama. Nama saya Winda, saya ibu rumah tangga. Saya masih mempunyai anak 1 yang masih bersekolah di sekolah dasar. Sistem pembelajaran di tengah pandemi ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya tuh ya kita bisa mantau anak kan dari rumah. Kalau sisi buruknya ya jadi anak nggak paham itu sama materi yang didapat karena kan cuman lewat video doang, nggak yang langsung tatap muka sama gurunya gitu kan. Jadi otomatis yang kita ibu rumah tangga jadi kita yang ngejelasin gitu kan. Padahal kita punya 3 anak, 1 anak materinya beda-beda, jadi tambah ribet aja gitu. Selama pandemi ini anak-anak belajar di rumah itu nggak efisien ya, nggak efektif. Apa? Pertama, pagi-pagi kita harus buru-buru online. Kedua, kalau kita punya paket, punya wifi, kan kasihan juga yang nggak punya. Terus kasihan juga yang orang tuanya bekerja. Kalau kita sih sebagai ibu rumah tangga juga ribet gitu, pusingnya apa? Kadang-kadang anaknya kita baru ini mama, terus nggak dapat penjelasan juga tentang pelajaran itu. Jadi orang tua juga harus pinter. Sekarang itu harus pinter orang tua. Jadi orang tuanya yang pinter. Dampak sosial terhadap anak tuh jadinya biasanya kan waktu sebelum terjadinya pandemi anak-anak kan datang ke sekolahan, otomatis mereka tatap muka langsung sama gurunya, ketemu sama teman-temannya, otomatis dia bersosialisasi sama teman-temannya, sama gurunya. Nah pas terjadinya pandemi otomatis kan anak-anak lebih banyak di rumah, otomatis lebih banyak pegang HP dibanding pegang buku, lebih banyak jam tidur terganggu, jam istirahat semua terganggu. Jadi semua perubahan
di anak itu banyak banget, jadi lebih males buat baca buku. Kalau dampak sosial bagi anak sih, kalau saya sih anak saya jadi apa ya, jadi ya kasihan, kurang bergaul. Nah kedua, jadi dia belajarnya nggak serius, agak santai, kadang sambil tiduran, kadang sambil makan, kayak gitu aja sih dampak sosialnya. Terus apa ya, ya itu kita udah melarang dia main handphone, ya sekarang apa boleh buat, tugas melalui handphone online, ya udah dari pagi terkadang sampai jam 11 itu handphone terus gitu. Ya itu deh dampak sosialnya, kasihan matanya aja. Harapan kedepannya sih kalau bisa masyarakat itu ngikutin peraturan pemerintah. Kalau misalnya harus suruh diem di rumah. Kalau misalnya harus jaga jarak, ya jaga jarak. Jadi supaya penyebaran COVID-nya itu nggak semakin meluas. Jadi kita nanti dengan penyebaran COVID yang semakin menurun, otomatis kan kita nanti bisa kembali ke kehidupan yang seperti semula. Jadi anak-anak bisa sekolah lagi, bisa ketemu teman-temannya lagi, bisa semuanya bisa berubah jadi lebih baik lah ke depannya. Sekarang ini ya sebisa mungkin sekolah masuk aja lah, tapi dengan syarat protokol kesehatan, ya pakai masker, cuci tangan sebelum masuk kelas, jaga kebersihan, jaga jarak aja. Ya, sedangkan kita aja orang kantoran, pasar, mall aja sudah buka, kenapa sekolah belum dibuka? Kasihan yang ibunya kerja, yang nggak mampu untuk beli paketan, kasihan aja. Di tengah pandemi COVID-19, semua anak-anak sekolah terpaksa harus belajar dari rumah. Maka dari itu, anak-anak tersebut tidak dapat bersosialisasi bersama teman-temannya. Sehingga mereka melampiaskan kebosanannya dengan cara bermain PlayStation, game online, dan game mobile lainnya, yang membuat jam tidur mereka berantakan. Padahal, tidak semua orang tua mereka bisa mengajarkan mereka, karena ada yang bekerja sebagai buruh, pekerja kantoran, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, yang membuat sistem belajar di rumah tersebut tidak efektif.